Sahabatku, pernahkah hatimu terasa begitu berat? Masalah datang silih berganti, doa terasa hampa, dan jalan keluar seakan tertutup rapat. Kita berusaha, kita berlari, namun tetap saja hidup terasa sempit. Di saat seperti itu mungkin bukan solusi yang kita butuhkan, melainkan kepasrahan. Berserah diri bukan berarti menyerah tanpa usaha, tapi mengakui bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kita belajar untuk melepaskan hasilnya kepadanya. Karena Allah lah yang maha mengatur, bukan kita yang menentukan segalanya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kadang kita terlalu ingin mengendalikan segalanya, padahal hati yang ingin mengontrol segalanya adalah hati yang tak pernah tenang. Ketika kita pasrah, kita mengakui bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Masalah tidak selalu diselesaikan dengan logika, tapi dengan keyakinan bahwa rencana Allah selalu sempurna, bahkan saat kita tidak memahaminya. Lihatlah bagaimana hati menjadi tenang ketika kita berkata dalam doa, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku serahkan semuanya kepadamu." Dalam kalimat itu ada kekuatan, ada kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia. Sebab saat kita menyerahkan masalah kepada Allah, kita tidak lagi berjalan sendirian. Allah bersama orang-orang yang berserah diri, menuntun langkah mereka, dan menggantikan kegelisahan dengan ketenangan. Kadang kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa setiap langkah disertai ujian? Mengapa setiap doa seolah belum juga berbuah jawaban? Kita sering berpikir bahwa ujian adalah hukuman, padahal sebenarnya ia adalah tanda kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hambanya. Allah tidak menguji seseorang untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Saat engkau menangis dalam sujudmu, itu bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hatimu sedang Allah lembutkan agar lebih dekat kepadanya. Allah tidak menurunkan ujian tanpa tujuan. Setiap kesedihan yang kamu rasakan adalah cara Allah membersihkan hatimu dari kesombongan, dari rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia yang fana ini. Kadang kita begitu terpaku pada apa yang kita inginkan, hingga lupa bahwa tidak semua yang kita mau baik untuk kita. Maka Allah kirimkan ujian agar kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan kembali mengingat siapa sesungguhnya yang berkuasa atas hidup ini. Ujian bukan bentuk kebencian, melainkan panggilan lembut dari Tuhan agar kita kembali pada jalan yang benar. Ingatlah, semakin besar cintamu kepada dunia, semakin kuat pula cara Allah menarikmu darinya. Terkadang melalui kehilangan, kadang melalui kegagalan, dan kadang melalui luka yang membuatmu tersadar bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Allah tidak ingin melihatmu terlena dengan kehidupan sementara, karena Dia tahu ada kebahagiaan abadi yang menantimu jika kau bersabar dalam ujian ini. Maka, ketika hidupmu terasa berat, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu ini bukan hukuman, ini adalah caramu memanggilku pulang." Setiap air mata yang jatuh karena sabar akan menjadi cahaya di hari ketika tak ada cahaya selain dari Allah. Orang-orang yang sabar bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, tetapi mereka yang tetap bertahan di tengah luka karena yakin bahwa Allah sedang menulis takdir terbaik. Lihatlah para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Mereka semua melewati jalan yang penuh cobaan, bukan karena Allah benci kepada mereka, tapi karena Allah ingin menjadikan mereka contoh bagi dunia. Dari kesulitanlah tumbuh kekuatan iman, dari kepedihanlah lahir keteguhan hati. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis ini bukan sekadar kalimat, tapi pelukan lembut dari langit bagi setiap hati yang sedang berjuang. Ketika kamu diuji, itu artinya Allah masih peduli. Ia tidak membiarkanmu berjalan tanpa arah. Ia ingin kamu menatap ke atas, memohon pertolongan, dan menyandarkan hidup sepenuhnya padanya. Maka jangan lagi katakan, "Mengapa aku?"
Tapi katakanlah, terima kasih ya Allah karena Engkau masih memperhatikanku. Ujian adalah tanda bahwa Allah ingin memperbaiki dirimu, membersihkan jiwamu, dan mendidik hatimu agar lebih kuat. Seperti besi yang dibakar agar menjadi lebih tajam, begitulah jiwa manusia ditempa melalui penderitaan agar semakin berharga di sisi Tuhan. Jangan takut dengan kesulitan, karena di baliknya ada rencana indah yang sedang Allah siapkan. Terkadang yang tampak buruk di awal justru menjadi pintu kebaikan yang tak pernah kamu duga. Allah tahu apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Ketika engkau merasa lelah, berhentilah sejenak dan renungkanlah. Adakah saat-saat paling dekatmu dengan Allah justru terjadi di masa ujian? Bukankah ketika segalanya terasa mudah, kita sering lupa berdoa? Dan ketika segalanya terasa sulit, kita kembali bersujud? Itulah rahasia cinta Allah yang tersembunyi di balik ujian. Ia ingin kamu berbicara dengannya lagi, menangis di hadapannya lagi, dan merasakan manisnya ketergantungan kepadanya. Allah tidak ingin menghukummu, Dia hanya ingin kamu pulang. Tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia, karena setiap tetes air mata yang jatuh dalam sabar akan menjadi penebus dosa. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah meninggalkanmu meski kamu sering lupa padanya. Saat engkau berprasangka baik kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak kamu sangka. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan janji kosong. Ia adalah bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Jadi jangan biarkan ujian membuatmu putus asa. Biarkan ujian itu menguatkanmu. Bersabarlah karena sabar adalah kunci yang membuka pintu rahmat. Teruslah berdoa meski hatimu gemetar dan matamu basah, karena setiap doa yang lahir dari kesedihan akan terbang lebih tinggi menuju langit. Yakinlah, suatu hari nanti kamu akan melihat kembali semua luka ini dan berkata, andai aku tahu, inilah jalan terbaik yang Allah pilih untukku. Dan di saat itu, kamu akan tersenyum dengan air mata syukur. Ujian adalah cara Allah berbicara kepadamu tanpa kata-kata. Ia menguji bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan hari ini akan menjadi saksi di hadapannya bahwa kamu pernah berjuang untuk tetap beriman di tengah badai kehidupan. Dan siapapun yang bertahan dalam ujian dengan hati yang ikhlas, niscaya akan Allah gantikan dengan ketenangan yang tak ternilai. Maka bersyukurlah atas setiap kesulitan, karena di baliknya tersembunyi cinta yang paling murni dari Sang Pencipta. Pernahkah kamu merasa sudah berdoa begitu lama, namun tak ada tanda-tanda jawaban dari langit? Setiap malam engkau memohon, setiap sujud engkau menangis, tapi seolah-olah langit tetap diam. Lalu hatimu mulai bertanya, apakah Allah mendengarkanku? Apakah doaku tidak cukup tulus? Ketahuilah, tidak ada satupun doa yang terbuang sia-sia. Setiap doa yang lahir dari hati yang tulus telah sampai ke hadapan Allah, meski engkau belum melihat hasilnya sekarang. Allah mendengar bahkan sebelum bibirmu mengucapkannya, dan Dia memahami isi hatimu bahkan sebelum engkau mampu menjelaskannya. Allah tidak menunda doa karena Ia lupa, tapi karena Ia tahu waktu yang paling indah untuk mengabulkannya. Setiap keterlambatan adalah bentuk kasih sayang, bukan pengabaian. Seperti seorang ibu yang tak langsung memberi permen kepada anaknya karena tahu giginya bisa rusak, begitu pula Allah menunda sebagian doa agar tidak menjadi sebab kehancuranmu. Kita sering meminta sesuatu yang kita anggap baik, tapi Allah tahu apa yang sebenarnya terbaik. Maka ketika doa belum juga dijawab, bukan berarti Allah menolak, tapi karena Dia sedang melindungi. Kadang Allah tidak menjawab ya karena Dia ingin mengajarkan sabar. Kadang Allah tidak memberi segera karena Dia ingin melihatmu tetap berdoa tanpa lelah. Disitulah nilai dari doa itu sendiri, bukan hanya hasilnya, tetapi proses yang menjadikan hatimu semakin lembut, semakin dekat dan semakin yakin kepadanya. Orang yang terus berdoa meski belum dikabulkan sebenarnya sedang dicintai oleh Allah, karena Allah masih memberi kesempatan untuk terus berbicara dengannya. Ketika doa belum juga terjawab, jangan biarkan hatimu penuh sangka buruk, karena prasangka buruk hanya menutupi cahaya rahmat yang sebenarnya sedang mendekat kepadamu. Allah tidak pernah absen dari hidupmu,
Dia hanya menunda karena ingin kamu bersiap menerima sesuatu yang lebih besar. Dalam setiap penundaan, ada pelajaran yang sedang Dia tanamkan agar ketika saatnya tiba, engkau siap menjaga nikmat itu dengan rasa syukur yang mendalam. Bayangkan bila semua doa langsung dikabulkan, apakah kita masih akan sabar, rendah hati, dan dekat dengannya? Kadang yang membuat doa itu berharga justru adalah penantiannya. Doa yang terus dipanjatkan dalam air mata, dalam malam panjang, dalam keikhlasan yang tulus. Itulah doa yang membuat hati menjadi kuat dan jiwa menjadi halus. Setiap kali kamu mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, aku percaya pada waktu-Mu," maka saat itu juga kamu sedang menumbuhkan iman yang sesungguhnya. Jangan putus asa bila harapanmu belum terwujud. Karena Allah tidak pernah lupa pada permintaan hambanya, Ia hanya menulisnya di waktu yang paling tepat. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan tahun ini, tapi pasti di saat engkau paling siap. Allah tidak pernah mengabaikan doa seorang hamba, kecuali jika hamba itu sendiri berhenti berdoa. Maka teruslah berbicara kepadanya, bahkan ketika dunia tidak mendengarkanmu, karena Allah Maha mendengar lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Setiap doa yang belum terjawab bukanlah penolakan, melainkan janji yang sedang disiapkan. Kadang Allah menjawab bukan dengan kata "ya", tetapi dengan bentuk perlindungan yang tidak kamu sadari. Kamu berdoa meminta seseorang, tapi Allah menjauhkanmu darinya, karena Dia tahu hatimu akan lebih terluka di kemudian hari. Kamu meminta rezeki, tapi Allah memberimu kesabaran terlebih dahulu, karena kesabaran itulah rezeki yang lebih berharga. Semua penundaan adalah rahmat yang tersamar. Allah tahu betapa sering kamu menangis dalam diam, betapa sering kamu menyembunyikan luka di balik senyum, betapa sering kamu berpura-pura kuat padahal hatimu hancur. Dan justru disitulah Allah paling dekat, saat kamu tidak lagi mampu bicara dengan manusia, tapi masih mau berbicara dengannya. Jangan kira Allah tidak tahu perjuanganmu. Setiap tetes air mata yang jatuh karena berharap kepadanya dicatat sebagai pahala yang besar. Maka teruslah berharap, karena harapan yang ditujukan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Terkadang Allah menunda bukan hanya untuk mengajarimu sabar, tapi juga untuk menguji keyakinanmu. Apakah kamu tetap percaya meski belum melihat hasilnya? Apakah kamu tetap bersyukur meski belum mendapatkannya? Itulah ujian orang-orang yang dicintai Allah. Mereka diuji bukan untuk dilemahkan, tapi agar imannya tumbuh lebih kokoh dari sebelumnya. Iman sejati bukanlah percaya ketika doa dikabulkan, melainkan tetap percaya bahkan ketika doa itu belum tampak wujudnya. Ingatlah, Allah tidak pernah salah waktu. Ketika kamu merasa sudah waktunya, Allah berkata, "Belum." Dan ketika kamu merasa semuanya sudah terlambat, Allah berkata, "Sekaranglah saatnya." Disitulah keindahan takdir, selalu tepat meski sering tak kita pahami. Maka jangan pernah berhenti berharap, sebab doa yang belum dijawab bukan berarti ditolak, tapi mungkin sedang dikumpulkan agar suatu hari Allah berikan sekaligus dengan cara yang membuatmu menangis bahagia. Ketika doa belum dijawab, jangan sibuk menghitung waktu, sibuklah memperbaiki diri. Mungkin bukan doanya yang salah, tapi hatinya yang perlu diluruskan. Mungkin Allah ingin kamu membersihkan niatmu, agar ketika doa itu dikabulkan, kamu tak lupa siapa yang memberinya. Setiap kali kamu berkata, "Kenapa belum ya Allah?" Mungkin Allah menjawab, "Aku sedang menyiapkan yang lebih indah." Dan percayalah, setiap janji Allah selalu ditepati pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, melainkan paling sempurna. Maka biarkan dirimu tenang dalam penantian. Doa yang belum dijawab bukanlah akhir, melainkan proses menuju kedewasaan iman. Nikmatilah setiap detik dalam doa itu, karena di sanalah kamu benar-benar berbicara dengan Tuhanmu. Jangan hanya mencintai hasil dari doa, tapi cintailah proses berdoa itu sendiri. Karena saat kamu terus memohon dengan hati yang penuh harap, Allah sedang mendekatkanmu padanya, lebih dekat dari sebelumnya. Jadi jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah bersyukur meski belum menerima. Karena bisa jadi, yang kamu anggap keterlambatan adalah cara Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang buruk dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Saat waktunya tiba, kamu akan berkata dengan penuh haru, "Inilah jawaban yang paling sempurna dari Tuhanku." Dan di saat itu,
kamu akan memahami bahwa doa yang belum dijawab bukanlah penolakan, tapi bukti cinta Allah yang menuntunmu pada yang terbaik. Ada saat dalam hidup ketika kita berhenti bertanya kenapa dan mulai berkata, baiklah ya Allah. Saat itu, kita mungkin belum mengerti semuanya, tapi hati terasa tenang. Itulah tanda pertama dari kepasrahan, ketika engkau tidak lagi menuntut penjelasan dari Tuhan, tapi memilih untuk percaya bahwa apapun yang terjadi pasti ada maksud baik di baliknya. Hati yang benar-benar pasrah bukanlah hati yang tak lagi berharap, melainkan hati yang sudah berhenti gelisah karena yakin bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Hati yang pasrah tidak lagi sibuk menghitung rencana yang gagal, karena ia tahu setiap kegagalan hanyalah jalan memutar menuju keberhasilan yang Allah pilihkan. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena ia percaya semua yang terjadi adalah bagian dari takdir terbaik. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu Tuhan sudah lebih dulu menulisnya dengan kasih sayang. Kepasrahan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan spiritual yang sejati, kekuatan untuk melepaskan kendali dan membiarkan Allah mengambil alih arah hidupmu. Kepasrahan sejati lahir bukan di masa senang, melainkan di tengah badai yang memporak-porandakan segalanya. Ketika kamu sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, ketika semua usaha terasa sia-sia, ketika air mata tak lagi mampu kamu tahan, lalu kamu berkata dalam sujudmu, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Saat itulah hatimu benar-benar pasrah, dan anehnya, justru di titik itulah kamu merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah seluruh beban yang kamu pikul perlahan terangkat, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian. Hati yang pasrah bukan berarti tidak berusaha. Ia tetap bekerja, tetap berdoa, tetap berjuang. Tapi ia tidak menggantungkan hasilnya pada dirinya sendiri. Ia tahu tugasnya hanya berikhtiar, sementara hasilnya adalah urusan Allah. Seperti petani yang menanam benih dan menyerahkan hujan kepada langit, begitu pula orang yang pasrah, ia menanam harapan dengan doa dan menunggu hasilnya dengan sabar. Tidak tergesa-gesa, tidak panik, karena ia tahu waktu Allah selalu tepat. Kepasrahan bukan berarti diam tanpa arah. Ia justru menghidupkan jiwa, menenangkan pikiran, dan mengajarkan kita untuk berjalan dengan damai di tengah ketidakpastian. Orang yang pasrah tidak mudah marah ketika rencananya gagal, karena ia percaya bahwa rencana Allah lebih indah. Ia tidak iri pada takdir orang lain, karena ia tahu setiap jiwa punya perjalanan yang berbeda. Ia tidak berkeluh kesah saat diuji, karena ia paham bahwa ujian hanyalah pesan cinta dari langit agar ia lebih dekat dengan Tuhannya. Kamu tahu bahwa hatimu sudah benar-benar pasrah ketika kehilangan tidak lagi membuatmu hancur dan penolakan tidak lagi membuatmu merasa tidak berharga. Kamu belajar berkata, "Kalau memang bukan untukku, berarti bukan yang terbaik untukku." Kamu belajar tersenyum meski takdir tidak sesuai harapan. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain karena kamu sadar setiap orang punya waktu yang sudah Allah tetapkan. Dan yang paling indah dari semua itu, kamu mulai merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada apapun di dunia ini. Hati yang pasrah tidak lagi takut kehilangan dunia, karena ia sudah menemukan sandaran yang tidak akan pernah pergi. Ia tidak lagi mengejar cinta manusia, karena ia telah mencintai Sang Pencipta lebih dari segalanya. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan, karena ia tahu Allah sudah cukup menjadi saksi perjuangannya. Orang yang hatinya pasrah tidak akan pernah merasa sendirian, sebab ia tahu di setiap napasnya ada nama Allah yang menjaga. Kadang, tanda bahwa hatimu sudah pasrah terlihat dari caramu menghadapi hal-hal kecil. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, kamu tidak lagi gelisah. Ketika orang tidak memahami niatmu, kamu tidak lagi marah. Kamu hanya tersenyum dan berkata, "Allah tahu." Kalimat sederhana itu, "Allah tahu," adalah tanda kedewasaan spiritual yang tinggi. Ia menunjukkan bahwa kamu tak lagi butuh pembenaran dari manusia. Cukup keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatimu. Kepasrahan juga terlihat dari caramu memaafkan. Kamu tidak lagi menyimpan dendam, karena kamu yakin setiap yang menyakitimu hanyalah alat yang Allah kirim untuk menguji hatimu. Kamu belajar melepaskan dengan ikhlas,
bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu ingin hatimu tenang. Itulah tanda bahwa jiwamu mulai bebas, bebas dari ego, dari amarah, dan dari ketergantungan pada dunia. Kepasrahan mengajarkanmu bahwa tidak semua hal harus dimengerti, cukup diterima dengan hati yang percaya. Dan ketika hatimu sudah sampai pada titik itu, titik di mana kamu tidak lagi memaksa, tidak lagi menuntut, dan tidak lagi mengeluh, kamu akan menyadari bahwa hidupmu terasa ringan. Kamu mulai melihat keindahan bahkan dalam kesederhanaan. Kamu mulai bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil. Kamu mulai mencintai hidup ini bukan karena segalanya berjalan sempurna, tapi karena kamu tahu Allah selalu bersamamu dalam setiap kekurangannya. Itulah tanda hati yang benar-benar pasrah. Ia tidak lagi berdebat dengan takdir. Ia diam, tapi damai. Ia kehilangan, tapi tidak kosong. Ia diuji, tapi tidak putus asa. Karena di dalam hatinya sudah tertanam keyakinan yang dalam, bahwa apapun yang datang adalah kebaikan, dan apapun yang pergi adalah perlindungan. Orang yang hatinya pasrah tidak lagi sibuk mencari jalan keluar, karena ia tahu setiap jalan akhirnya akan kembali kepada Allah. Hidup dalam kepasrahan bukan berarti hidup tanpa arah, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah sudah Allah tetapkan dengan penuh kasih sayang. Kita tidak lagi melangkah dengan rasa takut karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Di setiap ujian, di setiap kebahagiaan, kita melihat tangan Allah bekerja dengan lembut di balik layar kehidupan. Hati yang pasrah tidak lagi berlari untuk menghindar dari takdir, tapi belajar menari bersama ketentuannya dengan keikhlasan yang menenangkan. Ketika seseorang benar-benar hidup dalam kepasrahan, ia tidak lagi bertanya mengapa hal buruk terjadi, melainkan berkata, apa yang ingin Allah ajarkan padaku melalui ini? Ia tidak lagi sibuk menuntut hasil, karena ia tahu setiap hasil telah ditulis bahkan sebelum langkah pertama diambil. Ia berhenti berdebat dengan takdir dan mulai berdialog dengan hatinya sendiri. Hati yang kini lebih lembut, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Tuhannya. Kepasrahan membuat hidup terasa ringan. Tidak lagi ada kecemasan berlebihan tentang masa depan, karena masa depan bukan sesuatu yang perlu dikendalikan, melainkan sesuatu yang cukup diserahkan kepada Allah. Orang yang hidup dalam kepasrahan tidak kehilangan semangat berusaha, justru usahanya semakin tulus, karena ia tidak lagi berorientasi pada dunia, tapi pada ridha Allah semata. Ia tetap bekerja keras, tapi tanpa beban. Tetap berjuang, tapi dengan hati yang damai. Kepasrahan menjadikan seseorang berani menghadapi apapun, karena ia tahu tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ia tidak lagi takut gagal, karena ia tahu setiap kegagalan hanyalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Ia tidak lagi sedih berlebihan ketika kehilangan, karena ia percaya bahwa apapun yang diambil oleh Allah pasti diganti dengan sesuatu yang lebih indah, entah di dunia atau di akhirat. Dalam kepasrahan tidak ada yang benar-benar hilang, karena semua yang pergi hanyalah kembali kepada pemiliknya. Hidup dalam kepasrahan juga berarti hidup dalam keikhlasan. Kamu belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Kamu belajar bersyukur bahkan untuk hal-hal yang tidak kamu mengerti. Kamu tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai keinginanmu, karena kamu tahu dunia ini bukan milikmu. Kamu hanya berjalan di atas jalan yang telah Allah siapkan. Dan semakin kamu pasrah, semakin kamu menemukan kedamaian di setiap langkahnya. Ketika kamu benar-benar hidup dalam kepasrahan, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidurmu menjadi lebih nyenyak, hatimu lebih ringan, dan senyummu lebih tulus. Kamu tidak lagi sibuk mencari validasi manusia, karena kamu sudah cukup dengan pandangan Allah yang lembut kepadamu. Kamu berhenti memikirkan bagaimana orang memandangmu, karena kamu tahu Allah lah yang menilai isi hatimu. Dan itulah kebebasan sejati, kebebasan dari ketakutan, dari penyesalan, dan dari keinginan yang berlebihan. Kepasrahan bukan berarti kehilangan harapan, justru ia adalah puncak dari harapan itu sendiri. Karena ketika kamu pasrah, kamu berharap hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kamu tahu bahwa manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Kamu tahu dunia bisa berubah, tapi kasih sayang Allah tidak akan pernah berkurang.
maka kamu berjalan dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena kamu yakin, apapun yang terjadi, Allah bersamamu. Kadang hidup dalam kepasrahan berarti menerima bahwa beberapa doa tidak akan dijawab seperti yang kamu inginkan. Tapi kamu juga belajar bahwa setiap doa dalam bentuk apapun jawabannya selalu membawa kebaikan. Kamu mulai melihat hikmah di balik hal-hal yang dulu membuatmu menangis. Kamu mulai bersyukur atas semua yang Allah tolak, karena kini kamu tahu, jika saja Allah kabulkan dulu, mungkin kamu tidak akan berada di titik kedamaian ini. Kepasrahan membuatmu memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi yang benar-benar buruk, karena di balik setiap hal ada rencana Allah yang penuh hikmah. Tidak ada lagi yang benar-benar sia-sia, karena setiap peristiwa membawa pelajaran. Tidak ada lagi yang benar-benar berakhir, karena setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Orang yang hidup dalam kepasrahan tidak melihat dunia dengan mata duniawi, tapi dengan mata hati yang diterangi iman. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana hatimu tenang meski dunia sedang kacau, titik di mana kamu bisa tersenyum meski takdir belum berpihak, ketahuilah bahwa kamu sudah memahami makna hidup yang sesungguhnya. Hidup bukan tentang mengumpulkan hal-hal yang kamu mau, tapi tentang belajar mempercayai Allah dalam setiap kehilangan dan penundaan. Kepasrahan sejati bukan menyerah, tapi menyerahkan. Bukan berhenti, tapi beralih dari bergantung pada diri sendiri, menjadi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup dalam kepasrahan adalah ketika kamu berkata dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi aku percaya Engkau sudah menulisnya dengan cinta." Kalimat itu cukup untuk menenangkan setiap badai dalam jiwamu. Karena begitu kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada Allah, kamu tidak lagi tersesat. Kamu akan berjalan dengan cahaya, karena Allah lah yang menuntun langkahmu. Dan setiap kali kamu ragu, cukup ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Maka tenangkanlah hatimu. Tidak perlu takut pada masa depan yang belum datang, dan tidak perlu menyesali masa lalu yang sudah pergi. Allah bersamamu dalam setiap tarikan napas, dalam setiap keputusan, dalam setiap perjalanan. Biarkan hatimu hidup dalam kepasrahan, karena disitulah kamu akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ketika kamu sudah tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat, kamu akan menyadari bahwa dunia ini bukan tempat untuk memiliki, tapi tempat untuk mempercayai. Dan pada akhirnya, hidup dalam kepasrahan berarti hidup dalam cinta yang murni. Cinta yang tidak menuntut, cinta yang tidak menyesal, cinta yang tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Disitulah kebahagiaan sejati bermula, ketika kamu membiarkan dirimu dipimpin oleh tangannya tanpa ragu, tanpa takut, tanpa keluh. Karena siapapun yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, tidak akan pernah tersesat. Ia akan hidup dengan damai, berjalan dalam cahaya, dan akhirnya sampai pada tujuan yang paling indah, ridha Allah. Sahabatku, semoga video ini bisa menenangkan hatimu dan mengingatkan kita semua untuk selalu berserah kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like, tulis komentar tentang pelajaran yang kamu rasakan, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang kembali tenang dalam kepasrahan kepada Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, dan jangan pernah lelah untuk percaya pada rencana indah Allah.